Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Hadi Kurniawan dengan NPM 211230023. Saya akan menjelaskan terkait dengan asesmen akhir semester terkait dengan metode penelitian. Penugasan yang diberikan terkait dengan asesmen tersebut adalah melakukan uji validitas dari semua variabel, uji reliabilitas dari semua variabel, koefisien jalur pengaruh harga barang, quality service, harapan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan, R-square atau koefisien determinasi dari pengaruh harga barang, quality service, harapan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan, koefisien jalur pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan, R-square, koefisien determinasi dari pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan, dan yang terakhir, koefisien jalur pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan dengan transformasi digital sebagai variabel moderasi. Data variabel yang menjadi bahan materi dari tugas ini adalah yang pertama variabel independen, yaitu harga barang, quality service, dan harapan pelanggan. Variabel dependennya adalah kinerja perusahaan, variabel intervening adalah kepuasan pelanggan, dan yang terakhir variabel moderasi adalah digitalisasi transformasi. Dari informasi yang telah disampaikan sebelumnya dan juga data variabel yang dimaksud, dibentuklah sebuah model sebagaimana terlampir, di mana masing-masing memiliki terdapat dataset sendiri, yaitu dari sisi harga barang ada 4, quality service ada 6, harapan pelanggan ada 5, kepuasan pelanggan ada 6, dan kinerja perusahaan ada 8. Dari data yang sudah dikelola ini, kita masukkan ke dalam program Smart PLS, kita bentuk modelnya dan kita lakukan kalkulasi, sehingga kalkulasi yang dimasuk menggunakan metode PLSM, sehingga muncul sebagaimana koefisien terlampir. Setelah kita lakukan uji validitas, kita menemukan ada beberapa data yang warnanya merah. Berdasarkan validitas dari konvergen, di mana load factor itu jika lebih dari 0,7, maka untuk semua data yang kurang dari 0,7 itu dianggapnya tidak valid, sehingga terdapat 12 data yang tidak valid, yaitu yang berwarna merah. Oleh karena itu, data yang berwarna merah ini akan dihapus dari dataset, sehingga terbentuklah modelnya menjadi seperti ini dengan nilai sebagai mana terlampir. Kita lakukan uji validitas dengan model yang sudah dihapus datasetnya dan ditemukan bahwa semuanya sudah lebih dari load factor, warnanya sudah hijau semua. Setelah itu kita lakukan uji dari p-value dengan menggunakan bootstrap dari Smart PLS. Ditemukan bahwa secara p-value-nya jika itu nilainya kurang dari 0,05 maka dianggapnya adalah signifikan. Pet coefficient semuanya nilainya positif, sehingga hubungan antara variabel independen dan dependen saling menguatkan. Namun untuk dari harga barang dengan kepuasan pelanggan, di mana nilainya adalah 0,05 dan lebih besar dari 0,05 atau 0,09, maka sifatnya itu searah namun dianggapnya tidak signifikan. Kita lakukan uji reliabilitas dari semua variabel berdasarkan data Cronbach alpha dan composite reliability, di mana dari Cronbach alpha jika itu di atas 0,07 maka dianggapnya dia adalah reliable, termasuk juga dengan composite reliability jika dia 0,07 itu dianggapnya juga reliable. Namun sebagaimana tabel terlampir di bawah terkait dengan konfigurasi dari Cronbach alpha itu sendiri, untuk data antara 0,4 sampai dengan 0,6 itu dianggapnya sebagai quiet reliable. Jika terlihat dari data yang dimaksud, semua data dari harapan pelanggan, harga barang, kepuasan pelanggan, kinerja perusahaan, dan quality of service itu semuanya hijau terkait dengan Cronbach alpha, composite reliability yang RHOC, dan juga AV, average variance extracted. Namun hanya pada quality of service pada bagian Cronbach alpha itu nilainya adalah 0,572. Karena pada quality of service pada AV dan composite reliability-nya sudah lebih dari 0,07, maka quality of service dianggap memenuhi syarat dalam composite reliability, namun tidak memenuhi syarat dalam Cronbach alpha, atau dianggapnya adalah quiet reliable dan data masih bisa dikelola dalam sebuah model. Lalu kita lihat koefisien R-square, pengaruh dari harapan pelanggan, harga barang, dan kepuasan pelanggan terhadap
kinerja, terhadap kepuasan pelanggan. Yang terlihat adalah, dari harapan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan adalah 0,329, harga barang terhadap kepuasan pelanggan adalah 0,162, dan quality of service terhadap kepuasan pelanggan adalah 0,530. Sedangkan dari sisi R-square-nya itu nilainya adalah 0,63 atau 63% terkait dengan R-square pengaruh dari HB, harga barang, harapan pelanggan, dan quality service terhadap kepuasan pelanggan. Kalau kita bandingkan koefisien R-square dan pengaruhnya antara kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan, maka didapatkan nilainya terkait dengan koefisien jalurnya adalah 0,839. Sedangkan dari sisi R-square-nya antara kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan adalah 0,704 atau 70%. Pertanyaan terakhir adalah dengan menambahkan transformasi digital sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu kita bentuk dalam PLS, kita masukin, transformasi digital dan kita connect, moderation-nya ke jalur antara kepuasan pelanggan sampai dengan kinerja perusahaan. Setelah kita input data yang ada, kita lakukan kalkulasi, ternyata dalam, dataset yang dikelola dalam transformasi digital, itu ada 4 data yang tidak memenuhi syarat dari load factor, yaitu nilainya di bawah dari 0,7, oleh karena itu dataset itu dihapus. Setelah dihapus, maka, tertampil modelnya sebagaimana, di layar. Kita cross check lagi dari hasil uji validitas, ternyata semuanya sudah di atas 0,7 dan semuanya hijau. Oleh karena itu kita proses untuk terkait dengan pertanyaan terakhir, yaitu koefisien jalur pengaruh, eee, kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan jika digabungkan dengan, transformasi digital dalam, variabel moderasi. Terlihat bahwa untuk koefisien jalurnya dari kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan itu 0,809, lebih rendah dibandingkan sebelumnya, yaitu 0,839. Penurunan ini, sebenarnya juga kita dapat harapkan karena pada transformasi digital yang secara direct langsung kepada kinerja perusahaan itu nilainya adalah minus -0,104, sehingga kita dapat perkirakan, koefisien jalurnya akan turun jika ditambahkan dengan, transformasi digital. Namun dari sisi R-square-nya itu mengalami kenaikan dari sebelumnya 0,702 atau 70,2% naik menjadi 72%, yaitu 0,722. Demikian, materi presentasi yang dapat sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.